Ketika ajal telah tiba, ketika maut telah mau menjemput, semua tidak bisa bergeming, semua tidak bisa menolaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman wassana'an mutalazimaini li rabbih Allah al-Karim, wassalatan wassalaman li rasulihi al-Karim. Sahabat yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali, dan kita pada hari ini bisa bersilaturahim kembali. Semoga kesempatan yang berharga ini menjadi nilai yang berharga bagi kita, dan senantiasa kami doakan keberkahan senantiasa mengalir kepada sahabat-sahabat semua dan kepada keluarganya, terutama keberkahan kesehatan, di mana di hari ini adalah hari-hari yang memang seluruh manusia di permukaan dunia ini merasa cemas dengan adanya sebuah pandemi. Tapi semoga kita semua yang sedang bersilaturahim dengan kami, Allah berikan kesehatan dan Allah turunkan senantiasa keberkahan kepada para sahabat semua. Begitu juga kepada sahabat-sahabat kita yang belum sempat bersilaturahim bersama kami, baik yang ada di Indonesia maupun di ada yang lainnya. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada para sahabat yang ada di negeri jiran, khusus Malaysia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari-hari ini, mungkin pada pekan terakhir ini, setelah Indonesia memperlakukan namanya PPKM, pemberlakuan darurat terbatas, banyak daripada sahabat-sahabat kita, baik handai tolan maupun sahabat jauh, sahabat dekat, yang telah memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah tiba waktunya ajal menjemput, karena semua telah menjadikan tulisnya telah dicatat di zaman azali pada waktu dulu kala, ketika kita diberikan 4 poin dalam hidup, itu baik tentang masa kematian, tentang jodohnya, tentang rezekinya, maupun tentang qada dan qadar, tentang ketentuan nasibnya. Setiap diri manusia termasuk setiap diri kita semua. Sahabat yang dimuliakan Allah, kami juga merasa sedih dengan berjatuhannya para sahabat-sahabat kita, baik para sahabat yang di depan garda dalam menjalani tugasnya membantu untuk para saudara-saudara yang lain yang terkena virus, COVID virus atau COVID-19. Semoga sahabat kita yang masih bisa menjalani hidup, Allah berikan keberkahan hidup ini agar kita dapat bisa hidup dengan baik di kemudian hari. Dalam beberapa hari ini kami juga berpikir keras, kira-kira solusi apa yang bisa oleh sahabat lakukan sehingga dalam menjalani kehidupan ini, terkhusus dalam menjalani pada terakhir ini, bisa dengan temu optimis sekalipun realitas kita dihimpit dengan pesimistis dari berbagai sisi, dari berbagai pihak sisi, baik ekonomi, sosial, keamanan, bahkan politik. Dan pastinya adalah sebagian sahabat-sahabat kalau kita lihat di medsos itu tiap hari banyak yang mengirim tentang mulainya bergejolak masyarakat menghadapi keadaan yang seperti ini, sebagaimana sahabat-sahabat merasakan dan mengetahuinya. Kesimpulan setelah kami merenung beberapa hari ini, bagaimana agar kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh optimis, walaupun dalam keadaan apapun, tiada lain dan tidak bukan adalah kesiapan mental yang utama dalam menghadapi segala hal, terutama yang ada di depan mata kita, yaitu pandemi COVID-19, COVID-19,
siapapun setelah kami merunduk, siapapun tanpa terkecuali manusianya. Baik itu manusia secara ekonomi adalah orang-orang yang hidup biasa, secara ekonomi orang menengah yang serba berkecukupan, orang yang bergelar title dari mulai S1, S3, maupun beberapa orang yang telah menjadi panutan kita sebagai pengasuh dan pembina di hadapan kita, senantiasa mengasuh kepada anak kita, maupun pembina rohani masyarakat. Juga dalam menghadapi hal ini semuanya adalah sesuai dengan pada waktunya bisa meninggalkan kita. Memang sesuatu yang berat yang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa ditolaknya adalah semua masyarakat, semua dari sebagian kita beranggapan atau memiliki pendapat bahwa ketika ajal telah tiba, ketika maut telah mau menjemput, semua tidak bisa bergeming, semua tidak bisa menolaknya. Nah, mungkin ini sebenarnya secara mental, secara psikologis maupun pandangan rohani, ketika menghadapi ini semuanya ada tidak punya daya dan upaya. Sekalipun para nabi, para waliullah ketika menghadapi ini. Berarti solusinya adalah, setelah kami renungi adalah bagaimana kita keluar. Artinya bagaimana kita keluar dari kecemasan, kekhawatiran dalam memandang sebuah kematian. Tentu untuk bisa keluar ini adalah tidak semudah yang kita ucapkan khafifun fil nutqi wa thaqilun fil amal. Artinya mudah untuk diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Solusinya adalah bagaimana kita keluar, bukan artinya kita keluar menjauhi, menafikan terhadap ada sebuahnya kematian, acuh dengan kematian, bukan demikian, tetapi adalah solusinya adalah bagaimana kita mengenal yang namanya kematian. Sekali lagi adalah solusinya adalah bagaimana kita mengenal terhadap kematian. Lah, gimana yang bisa mengenal kematian? Bukankah kematian itulah datang secara tiba-tiba? Tidak assalamualaikum, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, bahkan tidak mengenal orang, status, maupun jabatan, status sosial dan lain-lainnya. Betul. Tapi kita ingat bahwasanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa idza balaghatil khulqum hina idzin tanzurun. Wa in kuntum shadiqin balighu wa idza balaghatil khulqum hina idzin tanzurun. Allah bilang bahwa ketika saat tidak balagul hukum, ketika kematian itu telah sampai di kerongkong, hina idzin tanzurun, kalian semuanya melihat terhadap kematian tersebut. Apakah Allah selanjutnya farji'unaha in kuntum shadiqin, maka kembalikanlah kalau engkau orang yang benar. Artinya saat itu kita melihat yang namanya sakaratul maut, yang namanya malaikat Israel yang mencabut nyawa, kalau kita membahas itu sebagai malaikat Israel, datang ada di hadapan kita. Kata Allah, kalaulah engkau mengenal dan mengetahuinya, maka kembalikanlah kematian itu kalau engkau orang-orang yang benar. Arti kembalikan di sini maknanya adalah engkau bisa bernegosiasi dengan kematian tersebut, engkau bisa berkomunikasi dengan kematian tersebut, sehingga engkau adalah benar-benar dapat menentukan terhadap kematian tersebut. Jadi itu saudara. Sekalipun di ayat yang lain Allah katakan bahwasanya kalau waktu ajal telah tiba, tidak seorang pun yang bisa menolaknya. Betul, beberapa ayat yang lain. Namun di ayat yang tadi ternyata kematian itu telah datang dan kau melihatnya. Artinya sakaratul maut itu betul-betul datang dan kita mengetahuinya. Cuman permasalahannya adalah apakah kita mengetahui yang datang itu adalah sakaratul maut? Yang datang itu adalah memang betul-betul utusannya Allah yang akan membawa kembali nikmat yang terbesar diberikan kepada manusia, yaitu ruh yang bisa menggerakkan manusia ini sehingga kita bisa bergerak pada hari ini, bahkan kita bisa mendengar pada hari ini, bisa berkomunikasi. Ini tidak lepas daripada adanya sebuah ruh yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para guru-guru mengajarkan kepada kami tentang hal ini, sehingga para guru-guru selalu memberikan pesan bahwasanya kalau kau telah mengenal kematian, maka kau tidak akan khawatir lagi dengan kehidupan ini.
Karena kehidupan maupun kematian adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, engkaulah jangan anggap remeh tentang kematian ini, karena kematian adalah sama nilainya dengan kehidupan. Jadi mungkin kepada sahabat semuanya, kalau kami bisa memberikan berbagi berpesan, silahkan tanyakan kepada guru-guru sahabat semuanya. Kalau sahabat masih memiliki guru dan senantiasa bersilaturahim dengan para guru-gurunya, baik di kampung-kampung maupun di kota-kota, pada hari ini waktunya belum berakhir. Bisa Anda semuanya bisa tanya kepada guru-guru bagaimana mengenal yang namanya kematian. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan mutu qabla an tamutu. Noda ini sebagai mengatakan di sebuah hadis, mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Artinya perkenalilah kematian itu sebelum engkau mati. Maka dengan kita mengenal kematian tersebut, kita sering dengar orang tua dahulu atau orang tua kita bisa mengenal kematian tersebut. Bahkan kami juga telah menjelaskan sebagian ini di video. Silakan Anda lihat ya di video di atas linknya ini tentang hal kematian, tentang sakaratul maut. Yang intinya solusi hidup ini agar kita senantiasa optimis, tidak ada pesimis dalam menghadapi keadaan hal apapun, tanpa dipusingkan dengan situasi apapun, kecuali dan tidak bukan hanyalah kita bagaimana mengenal dengan pasti yang namanya sakaratul maut, yang namanya kematian. Kami senantiasa berdoakan kepada sahabat semuanya. Sahabat dapat mengenal kematian dengan baik dengan tempat tentu ada daripada guru sahabat itu sendiri. Dan kami yakin bahwa para guru-guru itu akan memberikan hal ini manakala seorang murid tersebut menanyakan dan manakala seorang murid tersebut memiliki pemahaman bahwa kematian tersebut bisa dikenal sebelum datang ajal pada waktunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan solusi pada kesempatan ini dalam menghadapi pandemi. Ini adalah solusi efektif dan efisien, bahkan solusi yang mujarab. Dan para orang-orang pilihan, baik Satria Piningit, Imam Mahdi, Budak Angon, dan maupun yang lainnya yang merupakan orang-orang yang berjalan di wilayah kemuliaan Allah, senantiasa mengenal yang namanya ini. Maka kami yakin yang namanya Satria Piningit ini adalah selalu optimis dalam hidupnya. Siapa Satria Piningit? Silakan Anda lihat di video-video kami yang telah kami sampaikan. Yang pasti Anda juga termasuk Satria Piningit, itu orang-orang pilih Allah, mana Anda telah mengenal yang namanya kematian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan penjelasan dan pemahaman kami. Simpan saja informasi ini di laci masing-masing. Kalau ini berkenan, silakan Anda simpan di hati Anda dan Anda tanyakan kepada guru Anda. Yang yakin apa yang kami sampaikan ini adalah bukan sekedar ucapan, tapi betul-betul kami juga melaksanakan dalam hal tentang tema ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.